Saya itu sering meneliti fikihnya Mbah Mun, mulai yang tadi. Kita masih ingat ketika Yai mau ketemu Bu Mega, ketika mau haji, Yai tindak Jumat, ketemu Bu Mega itu Sabtu, beliau terbang Ahad. Di antara yang dihentikan ke santri-santri, kira-kira gini maknanya, besok saya ketemu Ibu Mega dan ini bagus supaya Indonesia damai karena ulama dan umaroknya. Ini satu kombinasi antara nasionalis dan religius. Beliau itu paling menghindari kalau Indonesia chaos, kemudian ada dosa yang dulu batu. Kalau chaos itu mungkin potensinya saling bunuh, saling apa. Sehingga ketika melihat Mbah Mun ketemu Mega itu pikiran pertama saya adalah safkut bima, jangan sampai terjadi. Karena biatan pertama Al-Quran adalah wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Dan itu beliau melakukan itu dengan cara yang sangat elegan. Ketemu orang yang benar-benar jadi aktor di Indonesia. Siapa yang nggak ngerti Mbah Mun aktor penting dalam perjalanan agama di Indonesia. Mega sebagai simbol nasional. Beliau dengan besar hati ketemu, dan itu kita membaca fikih sebagai bentuk hiknan lidima'il muslimin, upaya supaya Indonesia itu damai baik-baik saja. Saya ini alhamdulillah malam ini derajat saya naik senaik-naiknya. Karena seumur-umur saya ini hanya bangga punya guru Mbah Mun. Tapi malam ini punya guru baru. Nah, ini sekaligus dicatat oleh Ketua Yayasan Gus Aufal Hadi Pak Amin mengaku saya muridnya. Ini satu kezaliman. Jadi tapi saya senang ya, karena apa ya, ciri jadi wali itu harus mazlum dizalimi. Jadi saya pastikan tidak balas lah, karena beliau ngangkat derajat saya. Saya tadi pertama bilang murid saya Gus Bawa itu saya senang sekali, seseneng-senengnya. Karena baru ini malam tersial saya. Saya dulu masih ingat ketika Gus Najih di Mekah terkenal alim alamah karena ngarang kitab. Di Syufur tahun pertama Mbah Mun muji-muji karena mumtaz di Al-Azhar. Jadi beliau-beliau ini heboh karena karir akademiknya. Kalau Gus Amin karena ngelepas kambing di musola. Jadi jameknya sama-sama bikin heboh. Jadi ya itu saja lah. Niru itu udah bisa penuh ya, sudah niru hebohnya saja. Tadi karena Gus Aufal baru masuk, tadi Gus Aminoto bilang gini Gus Aufal, dulu Mbah Mun sayang saya sampai dicatrikan istri. Apa Gus Zofur bisa nyarikan saya istri? Itu bener-bener kefasikan baru dalam. Jadi kita rileks saja, karena ini apa ya, guyon itu bagian dari ibadah kelas tinggi. Ya ini betul, saya dulu mengkaji sama Gus Zofur seperti beliau tadi cerita. Di antara kegiatan beliau kalau malam belajar usul fikih, kita belajar bareng-bareng. Di antara pendapat usul fikih yang menyenangkan kita itu adalah mubah itu wajib, dan itu saya kenang betul. Isma min mubahin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Yatahaqqaqu bisukun tarkul qat'i wa bisukut tarkul qadar. Itu pasti Pak Amin tidak bisa. Hafal sebanyak ini tidak bisa. Jadi dia itu pelarian, karena ngapalkan nggak bisa, ya sudah gojlok saya. Tapi ya tetap tidak level, kira-kira gitu. Tidak level, jadi nggak level. Artinya begini ya, malam ini kita guyon nikmati suasana seperti ini dengan Gus Zofur, dengan Gus Aufal. Malam ini artinya kita ada dugem. Malam ini kita ada zina, ada dugem, tidak melihat hal yang maksiat. Jadi mubah itu tarkul haram. Tarkul haram wajib, meninggalkan haram itu wajib. Berarti fi'lul mubah juga wajib. Tapi mubah loh ya, bukan melepas kambing di musola.
Kalau itu tidak wajib ya tidak mubah, haram. Tapi di pondok ada adat, kalau yang melakukan itu Gus itu makfu. Jadi kalau di bab najis ya najis makfu lah, itu kira-kira. Artinya khazanah kita cukup untuk menganalisis itu. Saya memang di antara murid yang sering mengkaji Mbah Mun secara fikih. Saya pernah bilang di rumah dinasnya Gus Yasin, bagaimana beliau tadi menyinggung, ketika Gus Yasin diduetkan dengan Pak Ganjar, ini menjadi fikih abadi bahwa ada fikih besar, yaitu ulama tidak ada tradisi atau tidak boleh ada tradisi berhadapan-hadapan dengan umarok. Kita sama-sama berduet untuk kelangsungan bangsa ini secara damai dan bermartabat. Jadi nggak penting menurut saya Gus Yasin wakil gubernur, apa Gus Yasin ketua DPR dulu, Kak Kamil ketua DPR, Gus Kamil. Yang menjadi penting bagi kita adalah fikih ini akan abadi. Itu juga ketika Gus Zufur sekolah sampai doktor, bahwa ulama Sa'alim Mbah Mun, putra Mbah Zubair tidak anti dunia kampus, sehingga Gus Zufur sekolah ya sampai doktor. Juga beliau tidak anti khusyuk, tadi kata Gus Iid, khusyuk yang dimaksud Yai bukan terus khusyuk, karena Yai sering menghentikan manis zada khusyuan zada jalan, terus ada orang kayak Gus Amin, dia nggak khusyuk supaya nggak dikatakan bodoh. Itu memang cara beliau melawan makalah itu. Kalau beliau khusyuk kan nanti zada apa? Jalan, maka pura-pura ada khusyuk, selain itu fakta terus ya sudah jadinya seperti itu. Saya itu sering meneliti fikihnya Mbah Mun, mulai yang tadi. Saya masih ingat ketika Yai mau ketemu Bu Mega ketika mau haji. Yai tindak Jumat, ketemu Bu Mega itu Sabtu, beliau terbang Ahad. Di antara yang dihentikan ke santri-santri, kira-kira gini maknanya, besok saya ketemu Ibu Mega dan ini bagus supaya Indonesia damai karena ulama dan umaroknya ini satu kombinasi antara nasionalis dan religius. Beliau itu paling menghindari kalau Indonesia chaos, kemudian ada dosa yang dulu batu-batu. Kalau chaos itu mungkin potensinya saling bunuh, saling apa. Sehingga ketika melihat Mbah Mun ketemu Mega itu pikiran pertama saya adalah safkut bima, jangan sampai terjadi. Karena biatan pertama Al-Quran adalah wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Dan itu beliau melakukan itu dengan cara yang sangat elegan. Ketemu orang yang benar-benar jadi aktor di Indonesia. Siapa yang nggak ngerti Mbah Mun aktor penting dalam perjalanan agama di Indonesia. Mega sebagai simbol nasional. Beliau dengan besar hati ketemu, dan itu kita membaca fikih sebagai bentuk hiknan lidima'il muslimin, upaya supaya Indonesia itu damai baik-baik saja. Saya tentu belajar banyak dari Gus Zufur ketika menafsirkan kenapa Al-Barjanji itu menjadi mujad. Kata Gus Zufur, padahal karangan Al-Barjanji itu tidak besar-besar kayak Sayyid Zabidi yang ngarang kitab. Karena ketika negara lain bingung, ya, kata beliau bingung menemukan format Islam, masih perang, mencari bentuk ini Sunni atau apa, ribet perang. Indonesia itu terbangan. Betapa indahnya Indonesia, serasa perang, terbangan. Ya ini ya gejolak-gejolokan, ya rileks santai. Sampai saya tidak tahu ini kiai dari mana. Makanya ini sekaligus untuk mahasiswa baru, terminan dosen Anda ya, mulai yang waras kayak Gus Zufur sampai yang kewarasannya kita tidak tahu tapi ya waras. Itu tadi Gus Zufur menambahkan Aminoto Setio Garwa. Saya tidak tahu itu tambahnya Gus Zufur apa ada di aktenya, nggak tahu saya. Tapi saya kenal Gus Amin itu lama sekali. Jadi saya tidak perlu cerita kalau beliau pernah ngaji saya karena nanti kasihan. Saya tidak perlu cerita itu karena saksinya lebih banyak beliau ngaji saya ketimbang saya ngaji beliau. Tapi itu cara beliau punya harga diri, ya monggo itu kalau saya terima dengan lapang dada. Jadi beliau orang kedua setelah Mbah Nawawi yang ngaku saya sebagai muridnya. Tapi saya mau cerita yang agak serius, ini 5 menit tentang fikihnya Mbah Mun. Tadi Gus Said bilang termasuk yang tahu banyak tentang karangan Mbah Mun termasuk tentu saya, selain santri-santri yang saya pernah ditanya Mbah Mun ketika film Masjidin Nabawi, ditanya, nah apa kowe Gofur kok ngotot aku seneng nulis ya? Saya bilang nanti biar cucu-cucu jenengan masih melihat naskah-naskah jenengan. Iya kata beliau. Saya masih ingat dawuh Imam Syafi'i, al-laits afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashab. Sebetulnya Imam Les itu lebih ahli fikih ketimbang Imam Malik.
Padahal Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, tapi fil fikhi muji Imam Malik. Allah afqahu min Malik. Illa annahu doya'ahu ashabu. Tapi sayangnya Imam Les ini murid-muridnya nggak ada yang benar. Karena tulisan-tulisan Imam Les ini tidak ditadwin, tidak dimudawwin. Maka kita ada ingin Mbah Mun yang kita idolakan, kita gurukan, kemudian bukunya tidak mudawwin. Sehingga saya, utamanya tentu putra-putra beliau, mulai dari Gus Ubab, Gus Najih semuanya, termasuk Gus Sofur, itu sangat menginginkan beliau itu memang mentadwin itu. Saya beri contoh misalnya begini, kepandaian Imam Les dibanding Imam Malik. Imam Malik ketika ditanya apa saja, sok ahli Madinah, Kail juga kailu ahli Madinah, semuanya bilang ahli Madinah. Alasannya beliau Madinah adalah muhajirul Rasulillah, tempat hijrahnya Rasulullah SAW. Dan itu nggak ada yang memungkiri. Tapi ketika Imam Les mulai mengirimi surat ke Imam Malik, itu ditulis Sayyid Muhammad di Syariatul Wal Khalidah, itu beliau, oke, Anda orang alim, saya ngakui Anda alim gini-gini, tapi Anda ada yang lupa bahwa ashabu Rasulillah tafarraqu bil hudan. Ashabnya Nabi ini kemana-mana. Di Irak, di situ ada Sayyidina Ali bin Najaf, diikuti oleh Abdul bin Mas'ud. Di Mesir ada Abu bin Amr bin As, ada Amr bin As malah. Di Mekah ada ini. Dan semua mereka ini menciptakan satu kultur, dan kultur itu tidak sejengkal pun beda dengan yang ditanamkan Rasulullah SAW. Maka tidak bisa dikatakan kalau kultur itu harus kulturnya orang Madinah. Ini naik pangkat ini, seorang guru melayani muridnya. Ini juga cara beliau untuk mengalahkan saya di dunia wali, jadi makanya pura-pura tawadhu. Nah, Allah afqahu min Malik. Beliau punya sekian contoh bahwa orang Irak itu tidak kalah kerennya lah kira-kira gitu tentang ukuran-ukuran sok, karena Sayyidina Ali di situ juga menciptakan kultur. Begitu juga Amr bin As dan beberapa sahabat yang tafarraqu fil buldan. Bahkan sesuai dunia yang saya tekuni termasuk ilmu qiraah, as-sakhul qiraati sanadan itu adalah Asim. Padahal Asim ini qari'un kufiyun. Kenapa? Karena setelah Imam Asim ada Abi Abdullah Abdurrahman As-Sulami, setelah itu Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali sakanal Irak atau sakanan Najaf kalau istilah modern. Sehingga Imam Syafi'i ngetikan Allah afqahu min Malik illa annahu doya'ahu ashab. Barokahnya bangun menulis misalnya al-ulama al-mujaddidun yang sering dibaca Gus Sofur, juga saya di beberapa pertemuan alumni, itu bangun kelihatan sekali dari awal tuh akan bina siapa saja. Beliau cerita misalnya salasun min aslil iman, beliau diantara hadis yang beliau pilih dari sekian makalah beliau dan itu dijadikan muqaddimah, wal jihad ma'akuli amirin baron kana ufajiran was sholat khalfakuli muslimin ya baron kana ufajiran. Jadi beliau memilih berteman siapa saja, membina siapa saja itu amdan, bukan sahwa. Karena beliau adalah periwayat dan penulis hadis, tentu ya diriwayatkan Nabi Dawud, memang ditulis di situ. Sudahlah kita ikut berjuang ma'akuli amir. Jihad itu di konteks Indonesia tentu mempertahankan supaya sholat ini sesuatu yang indah. Kita tahu yang bikin masjid di mana-mana itu departemen keuangan bikin masjid, kepolisian bikin masjid, kabupaten bikin masjid, gubernuran bikin masjid. Itu kalau nunggu bisaronya Pak Amin dari sekte itu gak jadi masjid, yakin. Untuk rokoknya saja mungkin pas-pasan. Tapi barokahnya kita berjuang ma'akuli amir. Para umarok dibina, beberapa kiai mulai zaman Mbah Hasyim sampai dulu Mbah Hasyim yang bina Pak Karno, sampai era Mbah Mun, akhir-akhir Pak Harto juga beliau pernah ditimbali di istana, sampai Pak SBY, sampai Pak Jokowi. Sehingga aura keislaman itu ada di mana-mana. Departemen berkebutuhan ngaji. Bahkan Gus Sofur pernah cerita, saya pernah beliau diundang di kantor pusat PD untuk ngaji. Gak kebayang. Pertama Gus Yassin daftar di KPU yang ditanyakan, Bang, gue tenang mau ngimami sholat sampai Pak Ganjar. Nggih, Mbah Mun seneng sekali. Jangan kira senengnya Mbah Mun karena jabatan, seneng dia. Jadi Mbah Mun ketika Gus Yassin cerita sholat tadi itu senang sekali. Senang sekali diceritani bahwa barokahnya Gus Yassin di Wetan itu ada dengan tanda petik
ada komunitas yang kayak sholat tuh jadi ukuran. Saya meskipun nggak nangis di depan umum kayak Gus Amin tadi, saya juga heran kok bisa nangis. Itu saya heran betul, dan saya tetap husnudzon itu asli. Ya agak memaksakan husnudzon saya, tapi ya sudahlah, saya husnudzon kalau itu asli. Itu saya sering nangisi fikihnya Mbah Mun. Di antaranya adalah saya pernah sejagungan sama Gus Hasib bin Wahab, termasuk pendiri NU Wahab. Saya cerita prestasi Mbah Hasyim, Gus Mbah Wahab, Bisri Sansuri, juga beberapa Kiai Ahmad Siddiq, Bali Maksum, sampai cerita Mbah bahwa para kiai ini berhasil menciptakan satu entitas agama menjadi tolok ukur. Jadi barokahnya mereka berjuang secara tadrijan, secara gradualisme, secara proses. Sekarang tuh calon bupati kok tidak sholat, itu tidak keren dan tidak dipilih. Gubernur kok terkenal gak sholat, itu pasti gak dipilih. Artinya kiai ini berhasil, bahkan nilai-nilai politik pun harus bersama nilai-nilai apa? Agama. Pejabat kok ketahuan selingkuh itu habis. Artinya nilai-nilai yang menurut agama mungkar, satu hal yang buruk, itu juga buruk di perspektif politik Indonesia. Jadi kayak, dan itu tanpa bikin negara ini terus kayak jadi negara Islam. Kurang apanya coba istihad guru-guru kita yang luar biasa. Saya pikir sampai di sini aja, nanti moderator biar balas saya supaya saya lebih madlum lagi. Semakin madlum semakin derajat saya akan naik. Dan monggo Gus Amin kalau mau memadlumi saya persilahkan, karena saya ini kan apa ya, sudah terlalu kuat lah, kayaknya agak ngefek. Tapi nggih monggo lah, kalau artinya ini sekali-kali saya ngomong serius. Jadi dulu nyuwun sewu, kita pengajian saja harus lapor, harus izin, bahkan ada istilah SIM, surat izin apa mubalek ya, namanya juga SIM. Ini abahnya Pak Rafiq itu ya temannya bapak saya, masuk teman bodoh nih, ini masyhur ini. Ibunya Pak Rafiq ini nggak pernah masak enak kecuali ada tamu. Akhirnya kerjasama sama bapak sama Mbah Mun, kalau Jumat pagi disuruh ke situ. Terus Mbah Musa ini abahnya ini, Bu, engkau apa ono Kiai Nur Salim ono Mbah Mun masak, iya, terus masak enak, terus bapaknya ikut makan enak itu. jadi Kiai dulu itu seni, sampai kepen mangan enak itu harus bodoni istri. Dan itu semoga bodoni yang wajib. Karena apa ya, seneng itu wajib. Makanya saya dengan Pak Rafiq ini ya mulai dulu ya kayak saudara, karena dulu Mbah Mun, bapak, Mbah Musa itu ya teman, termasuk kalau harus bodoni istri ya bodoni. Akhirnya ya tiap Jumat itu main ke situ. Karena itu dengan cara itu makanya enak, kalau enggak ya tempe terus gitu. Nah itu bisa ditiru. Bisa ditiru, jadi ya bagus lah itu kata itu. Solutif itu kata Gus. Ya monggo niki moderator malih Gus Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kira-kira personifikasi santri yang dicintai oleh Romo Yai Maimun? Dumateng panjenenganipun tumonggo. Monggo Gus. Monggo tumriki. Seperti yang diterangkan semua narasumber mulai syukur Gus Yasin, namun mencintai semua santri. Saya ingat betul kalau doa ditambahi dan semua santri. Jadi saya yakin, hakul yakin semua santri beliau ini tentu sesuai sabda Rasulullah SAW, syafaati li ahlil kabair nikmat. Saking baiknya Nabi, umat yang paling beling pun itu masih dapat jatah apa? Syafaat. Tapi kalau tanya yang dicintai fil ilmi, mungkin saya bisa jawab, karena kalau secara mutlak nanti diskriminasi, mencintai yang alim saja, yang khusyuk saja, nanti kasihan yang lain. Dan saya tidak akan salah tafsir dalam hal itu, karena itu ma'ruf beliau mencintai siapa saja sesuai yang dikatakan Gus Sofur tadi mulai Gus Yasin. Saya punya pesan sama santri-santri di Al Anwar 3, tidak perlu kecil hati. Jadi saya masih ingat setiap acara di sini, saya alhamdulillah
sering hadir, dan Yai ya juga pasti hadir. Beliau ngendikan di sini lama sekali, mulai proses mendirikannya sampai setiap acara tahunan, kadang 2-3 kali juga beliau rawuh. Tapi yang saya ingat dari beliau adalah begini, sering beliau ngendikan gini, ilmu itu harus tahqiq. Barokahnya tahqiq itu, kualitas ilmu itu menjadi pembeda. Misalnya begini ya, kita yang terpelajar ketika mengatakan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ajmain ini kalimatun fariqah atau lafdun fasil kalau dalam takrif itu. Bahwa kita ahli sunnah ciri khasnya apa? Menghormati semua sahabat. Sehingga ketika seorang Mbah Mun, seorang Gus Zofur, seorang Gus Yasin bilang ajmain, itu memaklumatkan ke semua yang mendengar bahwa ini pegangan kita, ini madhab kita, ini akidah kita, menghormati semua sahabat. Khilafama alaihi syiah, tentu itu beda syiah yang akramus sahabian wa ahanus sahabian akhar. Sehingga barokahnya kualitas itu kita tahu, mengatakan ajmain ini tidak main-main. Sehingga saya itu kalau muqaddimah khutbah tidak sepanjang Gus Amin tadi, saya yang mau yang umum saja. Wassalatu wassalamu terus wala ahli washabi ajmain. Itu selain saya juga ada ahli hafalan khutbah banyak. Juga memang sengaja supaya ajmain ini jadi satu akidah. Bahwa prinsip ahli sunnah ciri khasnya apa? Menghormati semua sahabat. Sehingga ajmain ini, nah mungkin orang-orang awam juga bilang ajmain, nggak apa-apa meskipun mereka nggak paham, tapi tetap itu jadi maklumat bahwa Islam Indonesia rata-rata ahli sunnah wal jamaah, dicirikan dengan menghormati semua sahabat. Nah sudahlah, ini sudah malam ini, monggo Gus Amin malih diterusakan. Terima kasih tadi pertanyaannya. Jadi yang untuk saya, bagaimana Mbah Mun dalam mencintai ilmu, ya, bagaimana bisa ikhtis mencintai ilmu. Seperti yang saya utarakan, ini kan karena kajiannya kajian mempelajari biografi beliau. Jadi bagaimana beliau bisa mencintai ilmu dan terus menerus mencintai ilmu, dengan ilmu terus bertambah. Ya saya kira yang saya pahami dari kehidupan beliau ini disenangkan ilmu oleh sosok Kiai Haji Zubair. Jadi dalam dunia akademisi, untuk mencari sebuah biografi itu harus mempelajari situasi dan kondisi zamannya, karena itu yang akan mencetak sosok seseorang tersebut. Di sini kalau saya melihat dari beliau sendiri, satu, kecintaan pertama ditumbuhkan oleh sosok Kiai Zubair Dahlan, yang mana Kiai Zubair Dahlan memang suka ilmu, menelurkan seperti Ahmad Sahal, seperti dan banyak orang, termasuk. Jadi yang saya sayangkan itu di Indonesia ini, orang posonan, orang puasa ngaji poso itu tidak, seakan-akan tidak murid, tidak dianggap murid, padahal semestinya ana abduman alamani walau harfan wahida, kata Imam Ali. Dan masyayikh saya, orang yang mendengarkan ceramah saja itu sudah dibilang mengaku saya murid. Masyayikh saya, hada syekhu, hada syekhi, hada syekhi, hada syekhi. Kalau saya melihat para masyayikh yang saya lihat, beliau tidak pernah mengaji kecuali ya ngaji sekali 2 kali hadir majlisnya atau ceramah-ceramahnya, sudah dibilang hada syekh, sudah bilang hada syekh. Jadi alhasil kembali ada satu, Mbah Mun itu bisa cinta Mbah Zubair ya tadi ya, Mbah Zubair banyak ternyata muridnya Mbah Zubair itu yang lewat posonan, termasuk Kiai Mahrus Lirboyo, Gus Dur, Kiai putra-putra Jombang dan lain-lain. Itu
sudah mengalir dalam hadis tuba liman ro'ani au man ro'an. Karena termasuk kata guru saya Ahmad bin Muhammad al-Maliki hafidhahullah, orang itu tidak mungkin baik kecuali pasti melihat yang baik. Orang itu tidak bisa lewat kitab, lewat membaca lalu menjadi seorang yang hebat tanpa melihat sosok yang memang hebat. Makanya saya sini ingin menyampaikan, kalau kepingin lihat Mbah Mun, lihat muridnya. Ada yang serius, alim, ada kayak Gus Baha alim, ada yang lucu, Gus Amin juga alim, ya kan? Jadi orang itu kepingin melihat orangnya bagaimana, lihat muridnya bagaimana, dengan berbagai macam pinter-pinter. Itu berarti Mbah Mun dari berbagai macam ada di Mbah Mun. Alhasil cuma pertama bibit keilmiahan itu dari Mbah Zubair yang saya tadi ucapkan 5 waktu ngaji, muridnya beliau Mbah Sahal dan beliau Gus Baha juga banyak muta'athir dari Mbah Zubair, ngambil dari sisi-sisi kefikihan dari silsilahnya. Jadi Gus Baha ini dari fikih karena beliau ambil dari Mbah Mun dari Mbah Zubair, dari fikih-fikih beliau silsilahnya apa bisa muncul seperti Gus Baha ini, mengambil dari cahaya yang itu. Jadi dari satu itu diteruskan beliau dengan tadi itu yang banyak tidak terungkap di sosok Mbah Mun, yaitu belajar 1 kali 2 kali. Bahkan saya pernah mendengar, saya itu pernah mondok di Tebu Ireng hanya 3 hari. Berarti mempunyai wawasan bagaimana Tebu Ireng, bagaimana beliau cerita tentang ini, tentang itu. Dan itu akhirnya memupuk beliau menjadi sosok yang universal, mengambil dari masyayikh-masyayikh di Indonesia, menjadikan jadi satu jadi banyak, banyak kembali. Jadi alhasil bagaimana mencintai, ya memang dari pertama diterus-teruskan. Beliau Mbah Mun seperti tadi, senang ilmu itu ayatul ilmi bil mudzakarah. Beliau masih mengajarkan keilmiahan, terus sering membaca sehingga sampai pun masih gemar membaca. Adapun cara belajar, saya sendiri ini yang saya amati dari guru-guru saya, bagaimana sih cara belajar. Saya sendiri sampai sekarang titik ini, yang saya pandang dari guru-guru saya, bagaimana di realita orang belajar itu pokoknya ya ilmu semua itu dipelajari, mau yang persatu atau ini. Yang saya pahami dari guru-guru saya, jangan ditinggalkan itu, jangan ditinggalkan semua ilmu. Ini yang saya melihat dari ulama-ulama, dari masyayikh-masyayikh yang saya lihat, sehingga saya yakini dari kehidupan beliau yang dijalankan, dari Said Muhammad, bagaimana Said Muhammad, bagaimana Mbah Maimun, bagaimana lain-lainnya, Kiai Haji Abdul Ghafur dan lain-lainnya, itu bagaimana belajar. Saya kira belajar semua ilmu itu dipelajari, cuma mungkin ada satu yang difokuskan seperti kata ulama-ulama, itu yang saya pahami. Dan ini yang bisa saya sampaikan. Dan banyak juga Mbah Mun itu ilmunya ilmu futuh beliau itu lebih banyak, atau banyak juga, bilang luas juga, sehingga Mbah Mun itu ilmunya bagaimana, ya banyak yang ilmu futuh, seperti biasa dalam dunia ilmiah itu membuka ilmu baru.
biasa, dan itu difoto oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak diberikan pada Mbah Maimun. Ya. Jadi mengalir, dipelajari semua, walaupun nanti ada satu kejuruan yang dipelajari, dan kesolehan, takwaan, kebutuhan dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita harapkan dan diberikan kemanfaatan. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.